Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sekarang masih di sekitar memahami ta'rif fikih. Para ulama usul memberi definisi fikih dengan kalimat al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Berdasarkan undang-undang berfikir, ta'rif itu yang bisa sampai pada hakikat adalah harus terdiri dari rangkaian jenis qorib dan pasal qorib. Di dalam ta'rif fikih ini, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, itu merupakan satu kalimat jenis. Lalu al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah itu adalah fasal qorib. Maka karena yang menjadi juz pertama yaitu jenis qorib, kalimat al-ilmu bil ahkam syar'iyyah yang terjemahnya secara umum adalah mengetahui segala hukum syar'i yang bersifat amali, ini masih bersifat umum. Karena kalau dipaham kalimat itu akan bisa mengeluarkan atau menghasilkan 3 kategori. 1, kategori muqallid atau taklid. 2, kategori ittiba atau muttabi. 3, kategori ijtihad atau mujtahid. Mengetahui hukum-hukum syara', sebelum kita menjelaskan mengenai sepanjang hukum, kita alangkah baiknya kalau kita membuka kalimat mengetahui segala hukum syara'. Hukum-hukum syara' yang perlu diketahui ini ada 3 macam. 1, hukum-hukum yang telah ada dan telah ditetapkan. 2, hukum yang telah ada tapi belum ditetapkan. 3, hukum yang belum ada. Maka dalam mengetahui segala hukum syara' ini caranya ada beberapa hal. 1, mengetahui hukum-hukum syara' dengan cara 1, dengan perantaraan mendengar dari seseorang atau dari pengajian, dari seorang yang menyampaikan fatwa atau hukum yang bersifat ahli. 2, dengan cara membaca seluruh kitab yang ada, kitab-kitab fikih dari berbagai masalah. Maka itu disebut dengan cara qiraat. 3, mengetahui hukum-hukum syara' dengan jalan istifta atau meminta fatwa atau bertanya. Karena memang sepakat para ulama usul fikih bahwa wajib pada seorang awam, seorang ami atau orang yang tidak berpengetahuan menanyakan hukum-hukum syara' pada ahlinya. Maka istifta ini menanyakan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli dzikri, ahli yang mengetahui Al-Quran, baik secara penafsiran, cara menetapkan hukum, dan lain sebagainya. Itu disebut ahlu dzikri, atau ahli di bidang Al-Quran. Lalu, kedua, telah ijma seluruh para ulama bahwa di zaman para sahabat, mereka biasa memberi fatwa pada orang-orang awam atau orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan mereka tidak menyuruh pada orang-orang itu untuk meraih martabat ijtihad. Lalu ketiga adalah ijma telah sepakat, telah jadi bahwa seluruh manusia yang termasuk golongan awam, mereka adalah kena dengan taklif hukum. Dengan demikian, maka bertanya adalah merupakan salah satu kewajiban dari orang-orang Ami. Dengan bertanya akan mengetahui apa yang ditanyakan dan apa-apa hukum syara. Tapi di dalam hal ini ada undang-undang yang harus dilakukan oleh mustafti atau orang awam yang meminta fatwa atau bertanya agar bisa memilih mufti, bisa memilih orang yang bisa memberikan fatwa, yaitu orang yang mempunyai dua sifat. Satu, punya ilmu, dan kedua, punya sifat adalah. Itulah, kalau orang bertanya pada orang yang tidak berilmu dan tidak punya sifat keadilan, maka ia tidak diperbolehkan bertanya pada orang itu. Kembali ke asal. Mereka atau orang-orang awam yang mengetahui segala hukum syara, baik dengan jalan sima atau mendengar dari seseorang dari pengajian, atau dengan cara membaca segala kitab yang ada sampai tahu segala hukum syara atau hukum-hukum sesuatu tanpa mengetahui dalilnya, maka ia tidak bisa disebut ulama fikih. Tidak bisa disebut faqih atau ulama yang mengetahui masalah-masalah fikih atau mujtahid. Ia tergolong pada kategori muqallid. Maka undang-undang bagi muqallid apabila ditanya oleh orang lain mengenai hukum sesuatu, maka ia tidak boleh menjawab dengan hukum-hukum yang keluar atau yang luar dari hukum-hukum yang telah diketahui. Itulah diantaranya jalan mengetahui hukum-hukum syara bagian pertama. Bagian kedua, seorang mengetahui hukum-hukum syara dan tahu dalil-dalilnya, hanya tidak tahu cara menggunakan dalil, cara istidlal, bagaimana ketentuan-ketentuannya, hanya dia melihat jalan seseorang mujtahid, maka dia mengikuti jalan yang dijalankan oleh seorang mujtahid umpamanya, maka dia tahu hukum itu tidak bisa disebut seorang faqih atau seorang mujtahid. Dia masuk pada kategori yang disebut muttabi'. Selanjutnya, cara ketiga atau hukum, itu hukum-hukum yang telah ada. Nah, maka untuk mengetahui apakah fikih secara hakikat atau seorang faqih secara hakikat, maka kalimat jenis ini di dalam ta'rif harus ada pasal qorib.
Ya pasal koribnya adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, di mana hukum-hukum itu dihasilkan atau diusahakan dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsil. Maka yang melaksanakan yaitu muktasib, itulah yang disebut mujtahid. Itu. Seorang mujtahid ini ada dua objek hukum yang harus diketahui. Satu, hukum yang telah ada tapi belum ditentukan. Seperti umpamanya mengenai sholat witir. Autiru qoblaan tanamu, itu sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dan sahih. Itu ayat disebut hadis hukum. Disebut hadis hukum karena telah lengkap. Satu, adanya hakim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, adanya mahkum alaih, yaitu seluruh orang mukallaf. Ketiga, adanya mahkum bih, yaitu sholat witir atau qiyamul witri, mendirikan sholat witir. Hanya yang belum jelas, belum ditentukan mengenai mahkum bihnya atau hukumnya. Maka di sini para mujtahid melihat dari berbagai fakta dan berbagai data di zaman Rasulullah SAW, tidak ditentukan apakah wajib atau sunat. Nah, maka dengan kepandaian para mujtahid, hukum yang belum ditentukan tadi, maka mujtahid menentukannya. Seperti dengan suruhan itu menfaidahkan pada sunat. Karena ada sesuatu yang bisa ngainsiraf atau menginsiraf atau membelokkan dari mana wajib ke makna sunat, walaupun memang itu kalimat amar yang menurut kaidah usul fikih, wal amru idza utliqa fahuwa yansarifu ilal wujub. Tapi karena menurut penelitian para sahabat, satu, tidak ada sholat yang diwajibkan kecuali 5 waktu. Selain umpamanya sholat janazah yang bersifat kifayah dan sholat sebagainya. Maka witir ini tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW apakah wajib atau sunat. Maka di sini menurut bagaimana kepandaian, kecerdasan para mujtahid. Dengan demikianlah maka hukum witir itu tidak satu. Karena ijtihad para mujtahid lain-lain. Ada yang memakai dalil bahwa adanya sabda Rasulullah SAW, man lam yutir falaysa minna, barang siapa tidak melaksanakan witir maka bukanlah dari sebagian umatku. Maka ini menunjukkan bahwa perintah ini wajib. Itu akan berbeda-beda karena memang hukum fikih bisa berbeda selain dengan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian, maka muktasib ini disebut faqih atau ulama mujtahid karena dia mengetahui hukum tadi yang telah ada tapi belum ditetapkan, lalu ditetapkan. Itulah disebut orang faqih. Maka takrif tadi al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab bin adillatiha at-tafsiliyah bisa diartikan secara lengkap. Jadi berpraduga keras adanya hubungan antara mahkum bih dan mahkum bih atau hubungan hukum. Diduga keras berdasarkan dalil-dalil adanya ketentuan hukum ini. Itulah disebut al-faqih al-mujtahid.
Jadi orang tadi yang mengetahui hukum, berbagai hukum, walau 1.000 atau 10.000 macam hukum, tapi tidak tahu dalilnya, maka ia bukanlah seorang ulama fikih, tapi seorang muqallid. Demikian juga yang tahu dalil, tapi tidak bisa menggunakan kaidah-kaidah dalil, maka itu tidak disebut mujtahid, tidak disebut faqih, tapi adalah seorang muttabi. Jadi seorang mujtahid adalah yang bisa mengerahkan segala potensi yang ada, ilmu yang ada untuk menghasilkan hukum-hukum syara. Sebagaimana diatur di dalam usul fikih, yang disebut ijtihad menurut logat adalah badlul wus'i atau mengerahkan kemampuan. Lalu para ulama usul fikih memberi kaidah atau memberi takrif usul fikih dengan takrif mujtahid adalah al-mubdil atau orang yang bisa mengerahkan wus'ahu, segala kemampuan yang ada fi thalabil ahkam syar'iyyah, dalam mengetahui segala hukum syara.